Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Christian Citra Sinaga. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya dari jurusan Teknik Informatika, kelas Teknik Informatika A dengan 3 digit NIM akhir 033. Di sini saya akan mempraktekkan atau mensimulasikan cara kerja dari IoT sederhana, yang mana di sini saya menggunakan IoT dalam contohnya itu smart home. Nah, hasil akhir yang diharapkan dari simulasi ini adalah nantinya kita dapat memonitor sebuah perangkat IoT hanya dengan menggunakan smartphone. Yang mana untuk melakukan itu kita memerlukan 3 device utama. Yang pertama yaitu pengontrolnya, pengontrol yang dapat memonitor dan mengontrol alat IoT tadi. Kita di sini akan menggunakan smartphone maksud saya. Lalu perangkat IoT yang akan dikontrol. Lalu yang terakhir adalah penghubung. Nah, untuk menghubungnya kita menggunakan di sini yang namanya ada home gateway. Lalu kita juga ambil tadi sebagai pengontrol kita menggunakan smartphone dan untuk perangkat IoT kita bisa menggunakan alat dari smart home. Kita bisa misal menggunakan ini kipas kipas angin yang di dinding ceiling fan ya. Nah, untuk kipas angin di dinding ini perangkat IoT, maksudnya untuk perangkat IoT di smart home secara default dia akan langsung terhubung kepada home gateway. Namun tidak untuk smartphone karena di smartphone ini dia terhubungnya itu di SSID-nya dia menggunakan SSID default, sedangkan home gateway ini kalau tidak salah SSID-nya itu home gateway. Ya, benar, SSID-nya itu home gateway ya. Kita langsung kopikan saja dan dimasukkan ke SSID dari smartphone ya agar bisa tersambung. Nah, sudah tersambung ya. Kita bisa mengecek di sini. Oh ya, jangan lupa untuk home gateway-nya kita tidak perlu menggunakan setting apa? Tidak perlu menggunakan internet yang statik. Kita bisa menggunakan DHCP saja. Pertama yaitu kita pastikan dulu perangkat-perangkat yang terhubung itu sudah memiliki IP. Kita bisa cek dengan IP configuration. Sini sudah dapat IP ya untuk smartphone-nya. Lalu untuk fan, mohon maaf. Nah, untuk fan di sini bisa dilihat dia sudah dapat. Oh enggak, belum. Di sini, oh ya, di sini sudah dapat di IP-nya ya. Nah, eh ini sudah terhubung, namun perangkat IoT ini masih belum bisa dikontrol dengan menggunakan smartphone ini. Meskipun mereka sudah terhubung satu sama lain. Nah, untuk melakukannya, yang pertama itu kita bisa memilih defend, lalu bagian physical dan advance. Pilih bagian advance. Lalu kita masuk ke configuration dan pilih ke IoT server. Nah, IoT server ini kita pilih server yang tadi kita gunakan sebagai penghubung. Yang mana di sini kita menggunakan home gateway. Dan terpilih. Nah, seharusnya di sini sudah bisa dimonitor dengan menggunakan IoT monitor dari smartphone yang di sini. Nah, di sini langsung login saja. Nah, sudah ada ya ini ya. Perangkatnya ini di sini ceiling fan sudah benar dan kita bisa coba mengontrol ceiling fan ini dengan menggunakan smartphone. Kita coba high yang berarti dia nyala dengan kencang, lalu low. Nyalanya bisa dilihat dari sini berdasarkan kotak-kotaknya, kotak-kotak indikasinya ini. Kalau kotaknya hanya memiliki satu kotak saja berarti itu low dan high itu dua kotak menandakan dia cepat nyalanya. eh Kita bisa mencoba menggunakan perangkat IoT lain. Nah, untuk di sini kita coba menggunakan IoT ini smart home yang like ya, lampu. Dia sudah terhubung. Kita coba apakah dia sudah memiliki IP. eh dia sudah memiliki IP itu 102 IP akhirnya. Lalu masuk ke physical advanced config. Nah, ini home gateway. Kita pilih IoT-nya home gateway dan seharusnya dia ter terdeteksi di sini. Sebentar, tunggu sebentar. Kok nggak ada ya?
Bisa terhubung home gateway. Tidak terhubung. Tapi kok. Oh ini sudah ada. Ini yang like ini ya. Ini sudah ada dan kita coba di on itu untuk nyala. Dapat lihat sini ya, ada lingkaran putih besar. Lalu dim untuk membuatnya menjadi redup. Ya, sudah bisa. Nah, demikian adalah simulasi dari ini praktek IoT dalam smart home yang mana kita bisa mengkoneksikan dan mengontrol perangkat-perangkat IoT hanya dengan menggunakan smartphone saja. Namun untuk IoT yang lebih tingkat lanjut atau advance, kita bisa mengontrol kipas dan lampu atau perangkat IoT smart home lainnya hanya dengan menggunakan program. Jadi kita tidak perlu mengontrolnya menggunakan HP, tapi dia bisa secara otomatis. Nah, untuk IoT tersebut akan saya jelaskan di lain waktu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.